Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita boleh masuk dalam renungan persekutuan doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi kami dalam menaikkan doa dan boleh menjalani hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan saat ini, biarlah Engkau memakai hamba-Mu, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan kami bersama-sama dapat belajar firman Tuhan, dan di dalamnya kami boleh mendapatkan berkat yang mempersiapkan kami untuk menjalani hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita melanjutkan pelajaran renungan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 22. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Kita siapkan bacaan ini. Saya akan membaginya dalam 3 bagian sambil kita memperhatikan hal-hal yang bisa kita renungkan. Kita akan mulai dengan topik kita saat ini ialah Petrus dan Yohanes ada di hadapan Mahkamah Agama. Ya. Saya akan mulai dengan membaca ayat 1 sampai 4 dahulu. Nanti bagian-bagian berikutnya kita akan sementara merenungkan, kita bisa memperhatikan membacanya. Baik. Pertama pasal 4 ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya. Terjadi hal-hal yang tentu berkaitan dengan kehadiran Petrus dan Yohanes di bait Allah. Ada kelompok orang, imam-imam dan pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka marah, ya. Reaksi yang terlihat di situ marah, dan hal yang mendasari hal ini, mereka marah karena pengajaran yang mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Khususnya mereka tidak percaya kepada tentang kebangkitan orang mati. Rasul-rasul itu, Petrus dengan tegas mengatakan Yesus bangkit dari kematian. Kebenaran inilah yang kemudian mereka berusaha untuk mencegah, ya, supaya tidak menyebar luas. Tapi kelompok-kelompok orang ini, para pengawal bait Allah itu memang menjaga keamanan daripada bait Allah. Bila ada orang-orang yang mengacaukan, itu mereka akan menangkap, menahannya. Tapi mereka tidak punya hak untuk menghukum mati, kecuali ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengacaukan. Nah, mereka menganggap bahwa Petrus dan Yohanes ini mengacaukan. Itu sebabnya ditahan. Dan dengan marah, kelompok orang Saduki jelas tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Dan mereka sangat marah, ya. Sangat marah karena apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Memperhatikan bagian ini, kita lihat bahwa memang
apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dengan selain setelah mereka dipakai Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, kesaksiannya dan begitu banyak orang yang memperhatikan. Dan kita melihat bahwa di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kesaksian itu adalah pekerjaan Allah. Roh Kudus memakai Petrus dan Yohanes untuk menjadi kesaksian. Dan apa yang diberitakan tidak bisa dihambat oleh apapun keadaan yang terjadi. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada reaksi-reaksi di dalam pelayanan kita gereja ataupun orang-orang percaya dalam memberitahukan tentang iman kita. Apalagi bila hal itu bertolak belakang dengan apa yang orang-orang itu percaya. Nah, dari bagian ini, kesiapan Petrus dan Yohanes jelas kita tahu mereka punya keberanian. Kita akan melihat bagian berikutnya. Mari kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Keberanian daripada Petrus dan Yohanes dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Demikian firman Tuhan. Ayat 5 sampai 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Keberanian daripada Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan di Mahkamah Agama, mereka jelas sekali di dalam ayat yang ke-8 jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi keberanian daripada Petrus bukan keberanian nekat yang tanpa landasan, tetapi keberanian yang jelas-jelas. Petrus tahu bahwa apa yang dia beritakan pasti akan mendapat tekanan dan tantangan. Tetapi keberanian itu dari Roh Kudus, keberanian untuk menyatakan kebenaran, keberanian untuk memberitahukan apa yang dia yakini tentang Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat beberapa hal yang penting di dalam bagian ini ketika diperhadapkan di Mahkamah Agama. Itu orang-orang yang ada di situ itu dikatakan mereka adalah para pemimpin-pemimpin agama. Ya, dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dalam ayat yang kelima, ahli-ahli Taurat. Ada imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, Alexander. Nah, mahkamah ini mempunyai 71 anggota imam besar. Anggota imam besar adalah ketua ex officio. Dalam mahkamah agama ini banyak imam-imam yang praktisnya semua adalah orang-orang Saduki. Ya, keinginan mereka untuk membiarkan keadaan
itu status quo. Keinginan mereka juga menyebabkan supaya penghasilan mereka tetap, ya. Ada di antara mereka golongan orang-orang kaya dan mempunyai pengaruh secara di dalam kekuasaan. Nah, di dalam kondisi itu Petrus dan Yohanes dipertanyakan. Di dalam ayat yang ke-7, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah? Nah, pertanyaan ini menjadi satu kesempatan bagi Petrus dan Yohanes untuk menjawab. Dan kita lihat jawabannya dengan berani, ya, dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 itu. Perhatikan, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah, ya, dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka oleh kamu sekalian, seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat. Ya, kesempatan untuk memberitahukan tentang Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, orang-orang pada tahu Yesus orang Nazaret baru saja disalibkan, tapi juga disampaikan bahwa telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Wah, bagaimana kita dapat membayangkan orang-orang itu mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes saat itu. Tapi kesaksian ini jelas. Petrus juga menegaskan dalam ayat 11 dan 12, ya, Yesus dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun telah menjadi batu penjuru yang menjadi dasar yang kuat. Dan bahkan di dalam ayat 12 menjadi ayat yang sering kali kita dengar, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus Kristus yang disaksikan saat itu, nama Yesus Kristus yang bagi orang-orang para pemimpin agama saat itu jelas tahu bahwa peristiwa yang baru saja terjadi dengan penyaliban Yesus Kristus itu telah diketahui seluruh umat di Yerusalem. Dan itu menjadi apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes untuk menegaskan kembali kuasa dan nama Yesus Kristus itu yang mereka pakai, di mana memakai mereka untuk melayani, berbicara, menyatakan mujizat di dalam nama Yesus Kristus itu. Apa yang kita bisa lihat di sini dalam soal keberanian Rasul? Gereja, orang Kristen harus dengan sungguh-sungguh memiliki keberanian seperti ini. Kita tidak sekedar menyampaikan kabar keselamatan yang sudah kita miliki. Keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus itu harus menjadi kesaksian yang hidup. Kadang-kadang kita takut dengan situasi, dan bahkan mungkin setiap kali kita ada dalam tekanan, apalagi kalau lihat Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama mengadili mereka, dan orang-orang itu merendahkan, ya, melihat mereka kondisi seperti itu, bahkan sama sekali tidak suka dengan rasul-rasul itu. Tetapi kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes dengan penuh keberanian karena Roh Kudus memenuhi mereka. Dan yang menarik di sini, sedikit pun tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes takut dengan apa yang mereka sampaikan. Kita mundur ke belakang, Petrus pernah menyangkal Yesus. Petrus pernah ketakutan ketika orang mempertanyakan tentang statusnya sebagai murid Kristus, salah seorang yang mengikut Yesus. Dia menyangkal, tidak kenal.
Tetapi sekarang Petrus berubah dengan pengakuannya yang tegas sekali. Dan bahkan apa yang disampaikan di dalam kesaksian ini menegaskan bahwa yang Petrus percaya, yang Petrus yakini, Yesus Kristus, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah kita punya keberanian seperti ini? Adakah kita sungguh-sungguh berusaha dengan tegas kesempatan apa saja sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus? Orang bertanya kepada kita tentang Yesus. Jawablah apa yang kita yakini, dan kita tentu belajar terus untuk mengenal Yesus semakin dalam. Nah, apa yang menarik? Di akhir dari bagian ini kita melihat orang-orang itu berusaha menekan Petrus dan Yohanes. Tetapi kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak gentar. Mari kita perhatikan akhirnya dalam ayat 13 sampai dengan ayat 22. Kita bacakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, sekali lagi saya katakan ini luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Kita melihat usaha orang-orang itu tadi sudah berusaha menekan, melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka melihat bahwa ini bukan orang terpelajar. Ya, dalam ayat yang ke-13. Heran mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, padahal bukan orang-orang yang terpelajar dibanding dengan mereka belajar Taurat, mengetahui banyak hal. Tapi Petrus dan Yohanes dapat memberitahukan dengan penuh kuasa. Nah, itu perbedaannya. Ketika seorang belajar firman Tuhan, bisa memenuhi otaknya, mengisi pikirannya. Tetapi ketika dia belajar tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa tunduk kepada otoritas Roh Kudus, di dalam pertolongan Roh Kudus, dia tidak memiliki kuasa apapun. Disinilah banyak orang-orang hanya belajar Alkitab seadanya saja untuk pengetahuan, tapi tidak dengan kerendahan hati, dibimbing oleh Roh Kudus. Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan penuh dengan keberanian. Nah, satu hal yang menarik, mereka berusaha menekan, tetapi mereka juga memperhatikan bahwa kesaksian Petrus dan Yohanes itu nyata, fakta.
orang yang disembuhkan ada di situ juga. Dan bahkan orang yang disembuhkan itu berumur 40 tahun. Kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan anak-anak atau bukan orang yang ini, dan bahkan dikatakan udah 40 tahun. Berarti kesaksian Petrus juga dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang sudah disembuhkan, yang mengalami sendiri mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Nah, mereka berusaha untuk menekan. Nah, menarik di situ, rasul-rasul itu disuruh keluar, kemudian mereka berunding ya. Apa yang harus dibuat? Tindakan apa ya? Dalam ayat 16. Yang harus kita ambil supaya penduduk telah nyata semua penduduk bahwa mereka mengadakan mujizat yang menyolok dan tidak dapat disangkal. Tapi supaya hal itu jangan makin meluas di antara mereka, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Perhatikan, ancaman. Belum dijatuhin hukumannya, tapi ancaman ini seperti teror gitu. Nah, hal yang sangat perlu kita perhatikan dalam kesaksian iman kita. Ada kalanya teror-teror kecil, larangan-larangan. Kita menjadi orang yang percaya Tuhan dilarang misalnya beribadah, dilarang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan iman kita. Bahkan misalnya ini di kantor kah, di mana saja ada tekanan-tekanan karena kita menjadi pengikut Yesus. Tidak ada fasilitas-fasilitas tertentu di dalam pekerjaan, bahkan mungkin dihambat. Nah, diancam. Mereka diperintahkan jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu, menarik hal ini. Ada hal-hal yang dihadapi orang Kristen, orang percaya dalam soal nama Yesus. Kita berdoa pun seringkali kita harus mempertaruhkan. Dapatkah kita menyebut nama Yesus saat berdoa? Mungkin kita jaga perasaan, malu, atau karena situasi. Tapi di sini poinnya, jangan mengajar dengan nama itu. Ini terang-terangan diancam. Petrus dan Yohanes kemudian memberikan sebuah reaksi atau tanggapan, ya. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ini sikap hati yang sangat tegas dan satu komitmen dari Petrus dan Yohanes. Soal ketaatan kepada Allah tidak boleh dibandingkan dengan pilihan. Tetapi ketika hal itu ditunjukkan, taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Yakinkah kita dengan kebenaran yang kita miliki? Setiap hari ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah pekerjaan kita, kita taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Misalnya ketika kita bekerja, kita harus dihadapkan dengan pilihan takut kepada pimpinan, karena ada hal-hal tertentu. Tetapi kita harus berani. Taat kepada Allah berarti kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh integritas, tidak melakukan hal-hal yang salah, dengan kesaksian yang baik. Pilihan ini penting. Setiap hari kita harus taat kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan, mari kita ingat, manakah yang benar? Taat kepada kamu atau kepada Allah? Setiap hari kita berhadapan, manakah yang benar? Di sini kemudian Petrus dan Yohanes mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, keberanian tadi dimulai dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, tapi juga keberanian itu untuk berkata-kata tentang pengalaman mereka dengan Yesus Kristus. Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar tentang Yesus, dan bahkan pernah bersama-sama dengan Yesus.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pengalaman kita dengan Tuhan, kita beda, tidak seperti Petrus dan Yohanes yang bersama Yesus secara fisikal juga ada, tetapi pengalaman kita dengan Yesus setiap hari, dengan kita membaca firman-Nya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, Yesus hidup di dalam hidup kita. Itulah yang menegaskan, sehingga kita akan berkata-kata dan melakukan segala hal, semua menunjukkan pengalaman kita bersama dengan Kristus. Nah, inilah yang menegaskan kita, dan keberanian itu perlu kita miliki karena kita mengalami Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan penderitaan bersama Kristus, kita juga mengalami kebangkitan bersama Kristus. Dan itu adalah pengalaman setiap hari. Bukan hanya hari Minggu, setiap hari. Jangan puas dengan hari Minggu saja. Tetapi ketika kita menikmati Tuhan di hari Minggu, kita juga menjalani hari-hari bersama Tuhan setiap hari. Sehingga itu akan keluar dari perkataan kita, dari sikap kita. Itu sebabnya akhirnya kita lihat ayat 21 dan 22, semakin keras mereka mengancam rasul-rasul, tetapi akhirnya melepaskan karena sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut juga banyak orang ya yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini kita dapat pelajaran yang menarik sekali ketika menghadapi tekanan, apalagi kalau diperhadapkan kepada sidang Mahkamah Agama. Ada banyak kita melihat kesaksian orang-orang percaya yang diperhadapkan dengan tekanan-tekanan, diadili, akan sampai di penjara. Tetapi kondisi seperti itu bagi kita melalui renungan hari ini memberikan keberanian bagi kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar. Bukan ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian, memberikan ketertiban, kasih yang membara kepada Tuhan. Apa yang kita bisa renungkan juga mengingatkan kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi, apakah itu sedang aman-aman saja ataukah tidak nyaman, tetapi kesempatan untuk memberitakan Injil itu adalah kesempatan yang selalu ada. Ya, kadang-kadang kita pikir, kita kan aman-aman, tidak perlu memberitakan Injil. Kesempatan aman-aman, justru ada kesempatan yang begitu luas untuk. Apa kita harus tunggu ditekan dulu baru kita memberitakan Injil? Memang banyak orang Kristen begitu, ketika ditekan baru kemudian bereaksi. Tapi kesempatan untuk memberitakan Injil setiap saat. Dan kondisi seperti ini pun, ketika kita tidak diberikan peluang, misalnya kondisi di mana harus kita di rumah saja, kesempatan untuk memberitakan Injil itu terbuka lebar. Ya, apakah dengan kita di rumah lantas tidak ada punya peluang untuk memberitakan Injil? Sekarang melalui media sosial setiap saat kita bisa berbagi. Setiap hari kita baca firman Tuhan, kita bagi kesaksian. Siapapun yang membaca melihat ya melalui kesaksian kita. Iman kita yang kita saksikan melalui status-status kita yang kita share. Apakah di Instagram ataukah di media sosial lainnya. Kita berbagi kesaksian dan berkat. Ya, tantangan bagi kita di akhir ini begitu banyak. Tetapi biarlah keberanian yang kita miliki dari Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, terus memakai kita sekalipun, sampai diancam sekalipun. Kita tetap punya sukacita untuk menyampaikan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang memberikan keselamatan. Hanya nama Yesus Kristus. Percayalah dan bersyukurlah. Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Karena Tuhan
melengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk berbicara, untuk menyatakan kebenaran, bahkan melalui kehidupan kita. Nama Yesus Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sangat bersyukur melalui renungan saat ini kami sungguh dikuatkan karena tidak ada alasan apapun untuk menghalangi kami untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan inilah satu dorongan bagi kami melihat Petrus dan Yohanes sampai diperhadapkan kepada mahkamah agama, menghadapi orang-orang yang dengan keras marah dan bahkan mengancam. Tapi mereka penuh keberanian. Biarlah kesaksian hidup kami juga, baik pribadi, keluarga, dalam jemaat, kami tidak gentar. Karena selagi Tuhan berikan kesempatan, itulah waktu yang terbaik untuk kami memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nama Yesus Kristus itulah dasar keselamatan bagi kami. Karena apa yang dikerjakan Tuhan bukan sekedar sebuah mujizat, tetapi karya terbesar yang kami boleh miliki, keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.